Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada lanjutan dari kisah sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Mutih dari tulisannya akun Twitter yang bernama Restu Wira Atmaja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Belum sampai di situ, Ayu dan Cokro mulai penasaran mengapa desa ini sangat sepi dan sunyi di malam hari. Mau kemana? Tanya Cokro. Aku mau ketemu Kirman, jelas Ayu. Mau apa? Tanya Cokro. Aku mau pulang dari sini. Lebih baik Alam kita bawa ke rumah sakit saja. Kita belum tahu sepenuhnya tentang desa ini. Keselamatan Alam adalah prioritas utama kita, jelas Ayu. Tapi kita baru datang. Alangkah baiknya kita istirahat sebentar, jelas Cokro. Cokro mendekati Ayu dan merayunya untuk tidak keluar. Ayo Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari suatu rumah yang dekat dengannya. Anakku, teriaknya. Pak, itu suara apa? Ayu pun bergegas mengintip lewat jendela. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang peduli akan hal itu. Pak, kita harus menolongnya, ucap Ayu. Jangan sembrono. Kita belum tahu tentang desa ini. Desa ini desa kutukan, ucap Cokro. Desa kutukan? Tanya Ayu. Desa ini adalah desa yang penuh penyakit. Kita datang pada tempat yang salah. Aku menyadari itu. Tapi apa, Pak? Tapi aku gak bisa menolak permintaanmu, Ma. Aku menyayangimu dan juga Alam. Aku tidak ingin kalian berdua menjadi korban dari kutukan desa ini. Bersabarlah sebentar, Ma, jelas Cokro yang ternyata telah mengetahui mengenai desa kutukan itu. Tolong anakku, teriak warga itu sembari menggedor-gedor pintu setiap rumah. Namun tidak ada satupun orang yang berani keluar dari dalam rumahnya. Nunduk, ucap Cokro. Tolong Pak, Bu, tolong anakku, ucap ibu itu sambil menggendong anaknya yang telah mati. Tolong, aku mohon, teriaknya membuat hati Ayu terkikis. Dia tahu posisi ibu itu sangat sedih melihat di desa itu tidak ada satupun warga yang mau membantunya. Pak, bisik Ayu sambil mohon-mohon pada Cokro untuk membantu ibu tersebut. Cokro hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju. Ibu itu masih menggedor-gedor rumah Ayu dan Cokro. Dia menangis di depan pintu rumah Ayu dan Cokro. Tolong anakku, ucapnya sambil menangis. Ayu pun mengintip ibu itu dari jendela. Kok gak ada? Tanya Ayu. Brak. Wajah ibu itu langsung berhadapan-hadapan dengan Ayu. Mbak, tolong anakku, tolong. Cokro langsung menarik tangan Ayu dan memaksanya untuk menunduk. Apa yang kau lakukan? Ucap Cokro. Aku gak bisa diam, Pak. Harga diri manusia tidak dikadar dengan apapun. Kita harus menolongnya, ucap Ayu. Kita tidak ada hak untuk menolongnya. Kita di sini adalah orang asing, ucap Cokro. Pak, begitukah pemikiranmu? Ucap Ayu. Tolong jangan keluar. Tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju rumahnya. Prak. Tamparan keras itu diarahkan kepada ibu dari anaknya yang telah meninggal. Ayu yang mendengar itu ingin menengok ke jendela, namun Cokro menahannya. Apa maksudmu teriak-teriak? Ucap suara yang agak familiar itu. Kir, tolong anakku, ucap ibu itu. Aku gak ada hak menolongmu. Kir, kamu ingat, anakmu selamat karena menumbalkan anak warga lainnya. Ayu dan Cokro yang mendengar hal itu langsung kaget. Berarti selama anak-anak warga banyak yang meninggal, itu karena persyaratan utama untuk menyelamatkan anak Kirman. Ngomong lagi.
kamu akan kena bencana dari Danyang. Prak. Kamu takut kan? Dendam keluarga Anggoro akan mengambil tubuhmu di sini. Kirman merasa kesal. Dia pun menyeret tubuh ibu-ibu itu ke tengah-tengah. Ah, anakku. Anak dari ibu itu terlempar beberapa meter dari pelukan ibunya. Mati kamu, mati, teriak Kirman sambil memukuli ibu itu. Ah, sudah Kir, sudah, ucap ibu itu. Sudah, sakit. Hatiku lebih sakit dari tubuhmu yang disiksa olehku, ucap Kirman. Ibu itu merayap ke tanah untuk menghampiri anaknya. Kedua kakinya penuh darah dan tidak bisa digerakkan sepenuhnya untuk melangkah. Anakku, ucap ibu itu. Kirman mendekati ibu itu. Ibu itu menangis sambil menyebut nama anaknya. Yo, Doyo, ucap lirih ibu itu. Prok. Kirman menghantam kepala ibu itu dengan batu. Tubuh ibu itu tergeletak tewas dengan tangan kanan ingin meraih tubuh anaknya. Susul anakmu ke alam baka, ucap Kirman. Ayu dan Cokro yang mengintip perlakuan Kirman dari sela-sela pintu semakin ketakutan. Ibu itu mati. Kirman menyeret tubuh dari ibu itu beserta anaknya. Prak. Tanpa disengaja, Ayu menyenggol kendi di dekat jendela. Maaf Pak. Kirman yang mendengar itu sadar bahwa Ayu dan Cokro sedang menyaksikan perlakuannya. Dia pun hanya membiarkan. Pak, aku mau pulang, ucap Ayu kepada Cokro. Sabar Ma, besok kita pulang, jelas Cokro. Aku kasihan dengan alam, ucap Ayu. Sabar Ma, kita pulang bareng-bareng dari sini ya, jelas Cokro. Cokro memeluk hangat Ayu yang sangat trauma menyaksikan aksi Kirman itu. Pagi hari pukul 5, Ayu dan Cokro menggotong membawa Alam menuju keluar desa. Pak, kita mau kemana? Ucap Ayu. Kita harus keluar dari sini, gimana pun caranya, ucap Cokro. Ayu dan Cokro dalam keadaan sedikit lemas. Istirahatnya tidak nyenyak karena terbawa suasana dari kasus pembunuhan oleh Kirman. Mereka saling berjaga-jaga di pagi buta untuk menghindari pengawasan warga yang sering membuntutinya. Cokro sengaja memilih jalanan yang penuh dengan pepohonan untuk menghindari kejaran warga. Dia pun memilih untuk melewati kuburan. Namun betapa terkejutnya, di saat yang bersamaan, dia mendapati Kirman sedang mengambil malayat dari kuburan yang masih basah tanahnya. Mah, berhenti, nunduk, pinta Cokro. Cokro menunjukkan telunjuknya ke arah kuburan yang telah terduduk santai seorang pria sambil memasukkan tanah kuburan itu ke dalam sebuah kain. Itu Kirman, Pak. Jangan berisik. Kirman yang telah mengambil tanah itu langsung berdiri. Tidak usah sembunyi. Kalian semua ingin lari dari desa ini kan? Tanya Kirman sambil menatap tajam ke arah Cokro dan Ayu yang sedang bersembunyi di balik pepohonan itu. Mah, lari. Bawa Alam keluar dari sini. Cepetan. Teriak Cokro. Tapi Pak, aku janji akan menyusulmu. Enggak Pak. Kirman mendekat sambil membawa golok di tangannya. Cokro memegangi pipi Ayu yang halus itu. Rona wajahnya berubah sesaat. Kedua matanya berbinar memandang Cokro yang berusaha meyakinkan hati Ayu. Prioritas kita adalah keselamatan Alam. Kamu adalah keturunan Ki Harjoyo, orang yang dicari-cari oleh Mbak Arjuno dan warga sini. Ayu memegangi kedua tangan Cokro. Setelah ini aku janji akan kembali. Aku akan menghapus Mute dari tempat ini, jelas Ayu. Ayu langsung menggendong Alam yang tubuhnya agak kurus, pucat dan lemah itu. Cokro kemudian mengambil kayu bambu yang berada di dekatnya untuk menghalangi Kirman agar tidak mengejar Ayu dan Alam. Tidak ada yang bisa kabur dari desa ini, teriak Kirman. Cokro menghadap belakang. Dia melihat gerak lari Ayu yang sudah semakin menjauh dari kuburan. Persetan kau Kirman. Ayu terus menjauh dari tempat itu. Suara teriakan Kirman dan Cokro masih terus bergema di sekeliling tempatnya. Nafasnya naik turun. Suara gerak kakinya menerobos apa saja yang ada di hadapannya. Kedua tangannya menahan beban Alam yang digendongnya. Ah, teriak Ayu. Di hadapannya telah berdiri nenek tua dan dua orang ibu-ibu sedang menghadang jalannya. Bu, Mbah, tolong saya, teriak Ayu.
Masing-masing dari mereka saling menatap. "Perempuan ini?" tanya salah satu dari mereka. "Tangkap atau bunuh," ucap nenek tua itu. Langkah Ayu terhenti ketika mendengar pembicaraan mereka. "Tangkap atau bunuh? Maksud kalian?" Kedua kaki Ayu bergetar hebat. "Mbak, ayo ikut kami," ucap salah satu di antara mereka. Enggak. Ketika wanita itu mendekati Ayu, namun Ayu terus menjaga jarak di antara mereka. "Mbak, ayo ikut kami," tanya mereka lagi. "Kamu bukan orang baik, persetan. Kamu mau membunuh kami kan? Jujur saja." Ketiga wanita itu tertawa kencang. "Sejak kapan pembunuh jujur, Mbak?" jawabnya. Ketiga wanita itu mengeluarkan pisau dari dalam bajunya. "Keturunan Ki Harjoyo, tanpa tirakat mutenya, mungkin anak-anak kita masih bisa tertawa ria sampai saat ini," ucap ibu tua itu. "Aku merindukan tangisan anakku ketika dia terjatuh dari pohon mangga sebelah rumah. Kalau aku ingin sekali menyuapinya dengan tanganku yang lembut ini." Mereka bertiga saling mengadu nasib. Ayu memberanikan diri untuk menggerakkan kakinya mundur ke belakang. "Mbak, kalau ke sana nanti ada Kirman. Mending sama kita saja," senyum ibu itu. Enggak mau." Ayu berlari meninggalkan mereka bertiga. "Kuat lari sampai mana, Mbak?" Ayu terus berlari sambil menahan beban berat di kedua tangannya. Seluruh wajahnya memerah, menahan sakit yang baru terasa di sekujur tubuh. Ketiga wanita itu bergerak dan mengejar Ayu sambil menodongkan pisaunya. "Gara-gara Mute, anakku mati semua," ucap ibu tua itu. Ayu terus berlari tanpa menghiraukan tawanan ketiga iblis berwujud manusia itu. "Ayo Mbak, sini, ikut kami." Dia sudah kehilangan seluruh tenaganya. Tanpa disadari, kakinya tersandung kayu. Brok. Alam terjatuh bersamaan dengan Ayu. Ketiga wanita itu sudah mendekatinya. Ayu terus merangkak sambil memegangi Alam. Kedua kakinya sulit digerakkan. "Kata Kirman, kalau kita berhasil membunuh anak kamu, maka Mute di desa kami akan hancur dan lenyap," jelas salah satu dari mereka. "Tidak, kalian dibodohi oleh Arjuna sialan itu. Kalian jangan percaya," ucap Ayu sambil menangis. Dua dari ketiga wanita itu menyeret kaki Ayu dengan keras. "Ah, sakit." "Ambil anaknya," perintah wanita tua itu kepada temannya. Alam diambil oleh salah satu teman mereka. "Alam, lepaskan anakku setan," teriak Ayu. "Mbak pernah dikuliti belum?" tanya ibu itu kepada Ayu. "Lepaskan anakku, aku mohon," pinta Ayu sambil menangis dan memohon-mohon kepada mereka. "Anakmu, dia terkena penyakit yang sama," tanya ibu itu. "Ah?" Kedua temannya kaget mendengar hal itu. "Iya, anakku juga terkena kutukan. Kalian mau membunuh anakku pun tidak membuat desa kalian terhindar dari kutukan," jawab Ayu. Kedua temannya mendekati ibu yang memegangi Alam. Dia memperhatikan dengan seksama satu persatu bagian tubuh Alam. "Sama dengan penyakit anakku," ucap ibu tua itu. "Sudah, tidak usah ragu, bunuh anaknya," ucap temannya. "Kau mau membunuh anakku?" tanya Ayu dengan tatapan kosong. "Apa urusanmu, Mbak?" senyum ibu tua itu. "Anakku, dia adalah darah dagingku. Jika kamu membunuh dia, sama saja kamu membunuhku," ucap Ayu. "Aku tidak peduli." Ibu tua itu mengangkat pisaunya dan bersiap untuk membunuh Alam. "Jangan dibunuh," ucap suara penuh wibawa itu yang tidak lain adalah Mbak Arjuno. "Mbah, kamu di sini," ucap ibu itu. "Jangan dibunuh," ucapnya lagi. Mbak Arjuno mendekati Ayu. "Yang harus dibunuh adalah dia," ucapnya sambil tersenyum. Ketiga ibu itu tersenyum, lalu mendekati Ayu dan terhenti tepat di belakang Mbak Arjuno. "Bapakmu sudah membuat sengsara desa. Siap untuk menebus dosa-dosanya?" tanya Mbak Arjuno. "Aku nggak tahu apa-apa tentangnya. Aku nggak tahu. Tolong jangan libatkan aku dalam masalah ini," pinta Ayu sambil menangis.
Manusia itu ketika sudah salah tidak mau mengaku dengan kesalahannya sendiri. Betul Mbak? Tanya Mbak Arjuno. Aku nggak tahu apa-apa, tolong kasihani kami. Niat kami datang dari kota hanya untuk mengobati anakku saja. Tolong, pinta Ayu. Begini saja Mbak, bagaimana kalau anak Mbak akan dijadikan tebusan? Jika dia berhasil berpuasa mute dan sehat kembali, maka kalian boleh keluar dari desa ini. Bagaimana? Ucap Mbak Arjuno. Ayu mengangguk. Tapi jika gagal, kalian harus menjadi lemak layat. Mbak Arjuno beranjak bangkit. Bawa mereka ke desa, ucap Mbak Arjuno. Ketiga wanita itu segera membawa Ayu dan Alam menuju ke desa. Mereka akan dijadikan percobaan dari mute itu sendiri. Sesampainya di desa, Ayu terkejut ketika mendapati suaminya telah diikat di tengah kayu besar. "Pah!" teriak Ayu. "Ayu, maafin aku," ucapnya. "Apa yang kau lakukan brengsek kepada suamiku?" ucap Ayu dengan kasar kepada Mbak Arjuno. Namun Mbak Arjuno hanya tersenyum. Para warga telah mengerubungi Cokro yang tengah diikat. Mereka menantikan eksekusi kematian bagi orang asing yang memasuki desa tersebut. "Kau bukan orang yang pertama yang akan kita eksekusi. Sebelumnya sudah ada beberapa orang yang telah kami eksekusi mati di tempat ini." Maksudmu? "Setiap orang yang datang dari kota, mereka adalah penyakit bagi kita semua. Sebelum keturunan dari Harjoyo menghilangkan mute, kita semua bisa membunuh seluruh orang kota sebagai tumbal daripada Danyang di sini," jelas Mbak Arjuno. "Sialan, persetan, iblis, bajingan. Kau akan mendapat karma dari ini semua," ucap Ayu. "Sayangnya, kita sedang menghadapi karma yang telah bapakmu lakukan kepada kami," ucap Mbak Arjuno. "Bapakku ingin menyelamatkan desa ini dengan melakukan mute. Kalian tahu apa tentang tirakat itu? Dia melakukan ini karena banyak sekali pengguna ilmu hitam yang mengambil tanah kuburan agar kekuatannya tidak luntur," ucap Ayu sambil tersenyum kesal. "Prak! Ayu!" teriak Cokro. Bibir Ayu berdarah karena tamparan keras dari Mbak Arjuno. "Coy, sampai kapanpun jasadmu tidak akan diterima di bumi, karena bumi akan muntah dengan tubuhmu yang busuk itu," ucap Ayu sambil tertawa. "Ayu, hentikan! Ikat dia bersama dengan suaminya." Ketiga ibu itu mengikat tubuh Ayu di sebelah Cokro suaminya. Lepaskan istriku." Kirman keluar dari kerumunan warga sambil membawa belati. "Man, jangan keras-keras, kasihan, takut dia kesakitan," senyum Mbak Arjuno. "Hentikan, jangan sentuh istriku." Kirman mendekati Ayu. "Mbak, kalau sakit ngomong ya," senyum Kirman. "Jangan, Kirman melubangi sedikit perut bagian kiri Ayu. Di situ Ayu menjerit keras kesakitan. "Hentikan!" teriak Ayu. Mbak Arjuno masuk membawa Alam ke dalam rumahnya. Alam akan dijadikan percobaan untuk melakukan mutih di desa tersebut. Jika berhasil, kabar baiknya Ayu akan dilepaskan. Namun jika gagal, Ayu dan keluarganya hanya akan menjadi bangkai yang terlupakan di desa tersebut. "Arjuno sialan!" teriak Cokro. "Habis ini kamu loh Mas, jangan kebanyakan teriak," ucap Kirman dengan santainya. "Persetan kau Kirman, aku akan membalas semua ini. Aku akan membunuhmu." "Paling tidak, kau jangan bicara yang tidak-tidak Mas. Seekor anjing akan terus menggonggong selama di lehernya masih terikat rantai. Paham maksud saya Mas?" tanya Kirman. "Lepaskan istriku." "Mbak, mau dicongkel matanya atau payudaranya dulu yang aku kuliti?" senyum Kirman. Cokro menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membantu istrinya Ayu. Kirman terus-menerus menggoda Ayu dengan kata-kata yang tidak pantas. "Ayu!" Tubuh Ayu telah lemas sepenuhnya. Darahnya terus mengalir deras dari perutnya. "Padahal saya lukai sedikit loh Mbak. Kok darahnya banyak banget?" "Kirman, hentikan!" pinta Cokro sambil memohon-mohon. Karena merasa kasihan, Kirman pun menyudahi penyiksaan tersebut.
Aku tidak ada hak membunuh keturunan Ki Harjoyo, karena yang akan membunuhnya adalah tangan dari Mbak Arjuno itu sendiri, ucap Kirman. Para warga masih bersorak-ria sambil mengumandangkan suara Pak Teni. Sudah, besok lagi jam 9 orang ini akan dieksekusi. Setuju? Kirman memprovokasikan para warga untuk menyetujui aksi eksekusi terbuka itu. Para warga pun membubarkan diri. Kini hanya Cokro dan Ayu yang masih berada di tengah-tengah pemukiman warga dengan posisi tubuhnya masih terikat oleh kayu besar. Ayu, kamu masih hidup? Tanya Cokro. Pak, ucap Ayu dengan lirik. Mah, kamu masih hidup? Selamatin alam. Kita yang akan menyelamatkannya. Kita akan keluar dari desa ini bersama-sama. Jangan berpisah lagi, Pak. Enggak akan. Aku tidak akan membiarkanmu terpisah sejengkal pun dariku, Mah. Ayu memandangi darah yang berada di perutnya. Bibirnya memutih dan pucat. Aku diracun ya. Mah, kamu kenapa? Tanya Cokro. Aku gak apa-apa, Pak. Senyum Ayu. Wajah Ayu benar-benar pucat. Belati itu mengandung racun sehingga tubuhnya menjadi lemas dan nafasnya agak sesak. Belatinya beracun, ucap Ayu. Mah, Cokro menggoyang-goyangkan kayu besar itu, namun tetap saja tidak ada hasil yang membuatnya mampu menolong Ayu yang sudah berada di ambang kematian. Seketika Ayu pingsan dalam keadaan terikat. Tubuhnya sudah tumbang duluan. Hingga malam hari tiba, para warga masih memandangi mereka berdua dari dalam jendela rumahnya masing-masing. Tidak ada yang memperdulikannya, tidak ada yang menolong serta membantunya. Mereka berdua seperti bangkai yang siap dihinggapi oleh gagak-gagak yang berseliweran di langit. Namun ketika beranjak tengah malam, Cokro mendapati seseorang yang keluar dari dalam rumah Mbak Arjuno. Orang itu mengenakan tudung dan berjalan berhati-hati sambil menengok kanan kiri. Cokro segera mempersiapkan diri bila mana orang itu akan melukainya atau membunuh Ayu secara tiba-tiba. Namun orang itu mengarahkan kedua tangannya ke bawah sebagai tanda kalau dia merupakan orang baik. Siapa kamu? Tanya Cokro. Jangan berisik, aku akan membantumu menjebak Arjuno. Menjebak? Anakmu sedang melakukan mute. Tirakat itu adalah palsu, ucap wanita itu. Maksudnya? Tanya Cokro. Sebentar, aku ingin menyembuhkan istrimu dulu. Dia terkena racun yang diselipkan dalam belati, ucap wanita itu. Kau wanita yang bersama Mbak Arjuno di delman itu, ucap Cokro. Aku adalah wadah dari danyang itu. Ketika ada orang yang akan dijadikan tumbal, Mbak Arjuno akan merasuki tubuhku dengan danyang itu yang bertujuan untuk menundukkan para warga agar percaya kepada perintahnya, ucap wanita itu. Lalu, mengapa Kirman mengambil tanah kuburan? Lemah layat itu akan diambil tepat setelah orang itu meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitam milik Mbak Arjuno, ucap wanita itu sambil mengoleskan ramuan obat ke perut Ayu. Kabarnya istrimu adalah keturunan dari Ki Harjoyo. Betulkah? Tanya wanita itu. Bagaimana kau tahu? Setiap tahunnya orang yang mendatangi desa ini akan ditanya mengenai keluarganya. Namun Mbak Arjuno lebih dulu mengetahuinya tanpa harus menanyakan langsung terhadap istrimu. Yang memberitahu itu adalah danyang yang merasuki tubuhku, ucap wanita itu. Kamu asli penduduk sini? Tanya Cokro. Aku adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari pembantaian keluarga Anggara. Anggara adalah nama bapakku. Dia bersama dengan ibu dan adikku tewas dibunuh oleh Arjuno biadab itu, ucap wanita itu. Tenang saja, nasibmu dan nasibku sama. Kita sama-sama ingin selamat. Besok pagi sebelum jam 9, aku akan menyelesaikan itu semua. Maksudmu menjebak Mbak Arjuno? Iya, aku tahu. Bapak dari istrimu itu tidaklah jahat seperti rumor yang beredar. Tujuan melakukan mute adalah untuk menghancurkan ilmu hitam milik Mbak Arjuno. Namun karena dia juga bekerja sama dengan Danyang yang merupakan penunggu desa ini, dia memfitnah Ki Harjoyo
sebagai dalang dari segala penyakit anak itu. Berarti ini hanyalah akal-akalan dari Mbak Arjuno saja. Benar, dia menebarkan ketakutan dengan menjebak seluruh anak warga dengan penyakit anak itu agar kekuatannya kekal dan abadi. Lemah layat itu juga bertujuan sebagai salah satu cara dari keberhasilan ambisinya untuk mempertahankan ilmu hitamnya, juga menebarkan penyakit. Cokro dijelaskan secara rinci oleh wanita tersebut. Aku titipkan belati kecil ini. Jika ikatanmu telah terbuka, tusuk bagian dada kanan Kirman. Kenapa harus kanan? Karena itu lebih memudahkan Kirman tewas cepat dibandingkan menusuk ke bagian leher dan lainnya. Wanita itu pun kembali ke dalam rumah Mbak Arjuno sambil menutupinya dengan tudung. Cokro lupa menanyakan nama dari wanita itu. Besok adalah karma bagimu, Arjuno, ucap Cokro. Keesokan harinya para warga sudah berkumpul di tempat tersebut. Dia mulai menyaksikan acara pengeksekusian dari Cokro dan Ayu. Cokro telah menyiapkan belati itu di belakang pundaknya. Mbak Arjuno keluar bersamaan dengan wanita yang ditemuinya semalam tadi. Para warga desa, perhatikan dengan seksama orang asing ini. Dialah yang telah membuat kekacauan terhadap semuanya. Sebentar lagi kita akan membunuhnya dan menghilangkan seluruh penyakit aneh di desa ini. Para warga bersorak ria sambil melantunkan kata-kata. Pateni, pateni. Kirman segera mengeluarkan belati yang sama ketika menusuk perut Ayu. Dari tadi Ayu belum juga sadar. Dia masih dalam proses penyembuhan. Bagaimana keadaan anak dari mereka, Nyimas? Tanya Mbak Arjuno. Anak itu aman, jawabnya dengan tenang. Bagus, sebentar lagi kekuatanku akan abadi, senyumnya. Ketika Kirman membukakan ikatan tali Cokro, dengan cepat Cokro menusuk dada kanan Kirman. Kirman hanya memandangi belati itu. Dari mana belati itu? Tanya Kirman. Tentu saja seluruh warga histeris melihat Kirman ditusuk oleh Cokro. Tanyakan pada orang yang kau percayakan. Kirman langsung menghadap ke arah Nyimas yang sudah siap menusuk Mbak Arjuno dari belakang. Mbak, awas! Teriak Kirman. Mbak Arjuno terkejut ketika Nyimas telah dulu menusuknya dari belakang. Ini untuk ayah, ibu, dan adikku yang telah kau korbankan demi ilmu hitammu. Para warga berhamburan lari menyaksikan itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Brengsek kau Nyimas, ucap Mbak Arjuno. Mas, cepat selamatkan istri dan anakmu, lalu pergilah dari sini, teriak Nyimas. Cokro langsung melepaskan ikatan tali Ayu. Kirman tewas di tempat karena pendarahan di dada sebelah kanannya. Nyimas, tolong jaga Ayu sebentar, teriak Cokro. Nyimas pun menuju ke arah Cokro dan menjaga Ayu agar terhindar dari kepungan warga. Cokro langsung berlari ke arah rumah Mbak Arjuno, menggendong Alam yang masih terbujur kaku di dalam ruangan khusus. Cokro mempercepat langkahnya untuk menuju ke arah Ayu dan Nyimas. Tampaknya Mbak Arjuno masih bisa bergerak. Di mana lokasi tempat yang paling dekat dengan jalan raya? Arah kuburan. Cokro yang menggendong Alam, sedangkan Nyimas merangkul tubuh Ayu yang masih belum sadar. Mereka melarikan diri untuk menuju ke arah kuburan, yang mana jalur alternatifnya sangat cepat menuju jalan raya. Mbak Arjuno belum menyerah. Dia pun mengejar keempat orang tersebut. Kita mau kemana? Tanya Cokro. Kita menunggu Delman. Delman? Ya, Delman yang berlalu lalang melewati jalur ini. Hanya ada di jam-jam pagi seperti ini, ucap Nyimas. Tunggu, persetan, teriak Mbak Arjuno. Jalan terus, jangan lihat ke belakang, ucap Cokro. Mereka berempat telah berada di kuburan dan melewati pemakaman itu sambil menatapnya dengan tatapan takutnya. Terus jalan, sebentar lagi sampai. Ketika Mbak Arjuno melewati kuburan, dia terjatuh tepat di sebuah makam yang dikenalnya. Di hadapannya telah berdiri 3 sosok yang benar-benar marah akan tingkahnya. Ah, kamu sudah mati. Jalan terus, ucap Cokro. Nasib Mbak Arjuno yang berhadapan dengan 3 sosok yang diyakini sebagai keluarga dari Nyimas, yaitu keluarga Anggara, berada di ujung tanduk. Mbak Arjuno segera berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran dari ketiga sosok yang hanya tampak di hadapannya saja. Namun naas,
Dia tersandung kayu yang menghalangi jalannya. Perut Mbak Arjuna tertusuk patahan kayu kuburan yang berada di hadapannya. Mbak Arjuna tewas dengan seketika. Cokro dan Nyimas sudah berada di jalan raya. Dia pun menunggu sejenak delman yang melintasinya. Selang beberapa menit, delman yang dikenalnya datang untuk menjemput mereka. "Kamu?" tanya Cokro. "Sudah, cepat naik. Desa ini sudah tidak aman." Jelas supir delman yang sempat mengantarkannya menuju desa tersebut. "Kamu bisa tahu kita mau kabur dari mana?" tanya Cokro. "Istri Mas menceritakan kepada saya bahwa dia merasa aneh dengan desa itu. Makanya tiap hari saya berkeliling menantikan kalian untuk kabur dari desa tersebut." Sopir itu mengantarkannya keluar dari desa kutukan tersebut. Kirman dan Mbak Arjuna tewas karena tulahnya sendiri dalam mewujudkan ambisinya. Sopir delman itu mengarahkan kepada Cokro menuju tabib. Mereka pun beristirahat sejenak sebelum berpamitan satu sama lain. "Jangan pernah masuk ke desa itu lagi," pinta sopir delman itu. "Kau adalah keluarga Anggara kan?" tanya sopir delman itu. "Iya, keluargamu. Mereka menjadi penjaga lemah layat di desa itu. Mereka juga yang telah membuat Arjuna tewas," jelas Nyimas. Sebulan setelah kejadian itu, kondisi alam semakin membaik. Sakit aneh itu berhasil disembuhkan oleh tabib andalan sopir delman tersebut. Hingga akhirnya mereka berempat kembali ke kota. Dan kisah itu menjadi pengalaman terhebat dari setiap masing-masing mereka. Namun setahun setelah kejadian itu, masih ada saja orang kota yang minta diantarkan ke desa itu kepada sopir delman itu. "Mas, antarkan saya ke desa ini," pinta orang asing itu. "Mau apa?" "Mau bertemu Mbak Arjuna." Sopir itu langsung terdiam. Dia kaget bukan kepala. Padahal 1 tahun yang lalu Mbak Arjuna telah meninggal dunia. "Dapat dari mana alamat ini?" "Dari Mbak Arjuna sendiri." "Mbak Arjuna sudah mati," jelas sopir itu. "Terus kemarin saya ketemu siapa?" Bulu kuduk mereka berdua merinding hebat. Dia sadar bahwa Mbak Arjuna masih meneror para pasien yang ingin berkunjung ke tempatnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.